Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, calon pengusaha sukses. Hari ini pembelajaran kita tetap membahas wadah tempat budidaya ikan konsumsi. Di mana tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengetahui karakteristik wadah ikan yang berupa kolam terpal ini contoh. Mengetahui karakteristik wadah ikan berupa bak ikan dari fiber. Yang ketiga, mengetahui karakteristik wadah ikan keramba jaring apung. Ini wadah ikan yang menggunakan jaring apung. Nah, kita akan membahas yang pertama, wadah ikan yang berupa kolam terpal. Kalau Anda memelihara ikan di kolam terpal, ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, lebih murah dan mudah pembuatannya. Yang kedua, dapat dibuat di tempat yang sempit, seperti ini. Tidak perlu lahan yang luas, tempatnya sempit. Lebih murah biayanya. Kekurangannya lebih mudah rusak dan robek. Kebetulan di belakang rumah saya ada tetangga yang punya kolam ikan dari terpal. Itu sering rusak. Mengapa? Digigit tikus. Tikus suka pada terpalnya. Sering bocor, sering rusak. Ya murah, tapi airnya gampang habis. Mengapa gampang habis? Karena terpalnya digigiti, dimakan tikus. Sehingga akhirnya tetangga saya itu mengganti kolam terpalnya dengan kolam yang terbuat dari tembok. Nah, selanjutnya kalau Anda membuat kolam ikan dari terpal, itu apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, jenis ikan. Jenis ikan yang biasa dipelihara yang saya ketahui itu adalah ikan lele, ikan nila, ikan emas. Ukuran ikan biasanya kalau kita pelihara ikan di kolam terpal itu hanya sebatas ikan itu layak dikonsumsi, layak untuk dimakan, tidak sampai besar-besar untuk pemijahan atau dikawinkan. Nah, kalau kalian membuat kolam ikan, nanti kamu akan lihat di internet. Setiap jenis ikan dan itu berbeda. Ukuran terpalnya, volumenya berapa? Ukuran air dalam terpal, itu volumenya berapa? Volume itu panjang, lebar, kali tinggi. Volume sekian untuk jumlah ikan sekian. Volume sekian, jumlah ikan sekian. Mungkin ada juga yang jual bak kolam ikan itu dari fiber itu. Maka itu akan ditentukan, diberitahu ini untuk jumlah ikan sekian. Dimana untuk dipelihara sampai pada tingkat konsumsi, bisa dimakan, layak dimakan. Faktor yang ketiga yang kamu perhatikan, keseimbangan volume air dan penyangga. Ini misalnya dari kayu. Harus bisa menentukan kayu ini bisa menyangga volume air berapa. Yang kedua, dasar kolam terpal di sini, dasarnya itu harus datar, harus rata. Ini mungkin ada kolam ikan dari terpal yang terbuat dari kawat. Itu tidak boleh tajam. Nanti kalau tajam akan mudah robek, mudah bocor. Perhatikan waktu panen dan pasca panen itu harus hati-hati. Jaga terpal agar tidak rusak atau robek. Selanjutnya, saluran pembuangan air dengan melubangi terpal harus hati-hati. Jangan sampai rusak. Jangan sampai robekannya itu besar sekali. Ya, ini resikonya. Harus hati-hati memperlakukannya. Jangankan kok
kolam ikan yang dari terpal. Kolam ikan dari tembok, dari batu bata yang di semen, itu sering bocor. Sehingga kalau misalnya kita lagi nambal dengan semen, itu biasanya dicampuri dengan lem raja wali dengan semennya, biar tidak gampang rusak. Kalau terpal sulit, ya biasanya harus beralih ke kolam dengan pematang atau dasarnya dari tembok yang di semen. Nah, ada dua jenis kolam terpal. Yang pertama kolam terpal di atas tanah ini. Contoh kolam terpal di atas tanah. Dibuat di atas tanah tanpa kita perlu menggali tanah. Dengan menggunakan konstruksinya. Konstruksinya bisa dari bambu, ini dari bambu. Dari kayu. Atau pipo ledeng atau bahkan dari batu bata. Sebagai penyangganya. Nah, di sini lalu ada kolam terpal yang di bawah tanah seperti ini. Kolam itu dibuat dengan melubangi atau menggali tanah. Ada yang sebagian kolam itu di atas tanah, sebagian lagi di dalam tanah. Itu biasanya harus ada penyangganya kalau sebagian di atas tanah. Kalau kolam itu seluruhnya ada di dalam tanah, maka di bagian pinggirnya di sini itu harus diikat atau dipasak. Ini dari terpal. Untuk cara membuat kolam terpal bisa lihat di internet. Selanjutnya kalau kita memelihara ikan di kolam terpal, maka airnya harus stabil, airnya harus steril. Bagaimana cara menstabilkan? Biasanya setelah kolam terpal jadi, bersihkan kolam terpal, bilas sampai baunya hilang, lalu dikeringkan. Itu kita kembalikan ke sini, ke kolam, masukkan air bersih dalam kolam. Setelah itu kita masukkan air selama 2-3 hari, ditutup. Setelah itu sterilisasi. Sterilisasi itu membunuhkan kuman dan bakteri. Dengan apa? Memberikan tumpukan daun pepaya. Ini ditumbuk terus disebarkan. Karena ini daun pepaya ini bermanfaat untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Lalu manfaatnya lagi, daun pepaya ini bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh ikan yang kita pelihara di dalam kolam terpal. Selanjutnya, di sini adanya keberadaan daun pepaya di dalam kolam itu juga untuk mengatur asam basa kolam, lalu juga dapat digunakan ini untuk mengurangi daya kanibal ikan. Misalkan lele itu kan kanibal, dia memakan anaknya, induknya memakan anaknya. Untuk mengurangi itu maka diberikan daun pepaya. Setelah itu dah disterilisasi kolam, benih ikan bisa ditebar dengan menggunakan zat kimia seperti booster dengan dosis 2 cc per air 1 liter air selama 3 hari. Itu cara menstabilkan air dalam kolam terpal. Nah, wadah budidaya ikan selanjutnya adalah bak ini. Ini wadah yang dari beton dan ini wabah dari fiber. Biasanya ini dijual. Nanti kita akan lebih tahu kalau dijual wadah ini, kalau diisi air berapa volumenya, lalu berapa jumlah ikan yang bisa dipelihara. Kalau wadah dari beton sama dari fiber, ini baik untuk pemijahan. Pemijahan itu ikan jantan, ikan betina dikawinkan, akhirnya bertelur. Telur menetas jadi larva. Setelah larva maka dipelihara ikan itu. Itu ada juga ini dipelihara larva ikan itu dengan menggunakan bak yang dari plastik. Itu baik untuk pemeliharaan ikan ketika ukuran masih sampai larva. Pendederan namanya. Selanjutnya, apa kelebihan dan kelemahan bak ikan? Kelebihan dan kelemahan bak ikan. Kelebihannya apa? Hemat tempat.
lebih mudah dibersihkan. Ini cocok untuk pembenihan. Jadi tidak sampai pembesaran, untuk pembenihan saja. Kelemahannya apa? Karena jumlahnya terbatas, tidak begitu luas, kapasitas ikan dalam jumlah yang terbatas. Selanjutnya, ini mungkin yang jarang kita temui di sekitar kita. Di daerah saya juga saya belum pernah menemui. Wadah ikan jaring apung. Ini untuk membesarkan ikan dalam wadah-wadah yang diapungkan air. Wadah ini diselubungi dengan jaring untuk menahan ikan di dalamnya agar tidak keluar. Ikan yang dapat dibudidayakan, ikan patin, ikan nila, lele, gurami, dan ikan hias ini juga ada di sungai. Lalu ini tidak mahal dan tidak perlu lahan yang luas. Ini adalah wadah-wadah ikan konsumsi. Nah, di akhir penutup saya, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Jika Anda belajar dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Lalu jika Anda menekuni dunia wirausaha, memelihara ikan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, maka Anda pasti akan berhasil. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.